segala sesuatu yang kita lakukan itu jika sudah terjadi ya sudah terjadi. Ketika ditanya tentang sebenarnya apa sih kebebasan itu, ya kebebasan itu sebenarnya ya sesuatu yang semampu kita ya, karena pada dasarnya kebebasan itu sebenarnya tidak bisa benar-benar bebas. Manusia itu tidak benar-benar bisa sebebas-bebasnya seperti yang mereka mau, karena dari hukum alam saja itu kita terikat. Ada hukum-hukum alam yang tetap mengharuskan kita terbatas pada sesuatu. Meskipun kadang kita bisa mengakali kebebasan itu, seperti ketika kita terikat hukum gravitasi, katakanlah bahwa benda itu akan selalu jatuh ke pusat bumi, atau sebutannya memang jatuh ya dari atas ke bawah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Massa yang lebih besar menarik massa yang lebih kecil. Itu hukum yang biasa kita tahu, meskipun teori itu juga belum tentu benar, tetapi paling tidak kita terikat dengan hukum itu. Tapi manusia juga kadangkala bisa mengakali kebebasan itu dengan cara ya mereka membuat sesuatu alat seperti ya roket, kita bisa terbang atau melawan gravitasi, meskipun itu tidak selamanya. Pesawat terbang, kita bisa jadi terbang seperti burung, tapi tidak benar-benar bebas. Tetap saja ketika alat itu tidak digunakan atau habis masanya, habis bahan bakarnya, kita akan tetap kembali ke tanah, kita akan tetap melekat di bumi, seperti hukum gravitasi. Ya mungkin kebebasan itu lebih ke sesuatu yang sebaiknya atau sebesar-besar kita mampu usahakan saja. Pikiran kita saja yang berusaha untuk bebas, bergerak, walaupun selalu kita sadar bahwa ada akhirnya, ada batasan bahwa kita tidak mampu lagi untuk bebas seperti itu. Tapi selama kita usahakan tetap secara instinktif, kita akan selalu mengusahakan kebebasan itu. Tidak akan kita menerima dengan apa adanya. Mungkin kadang kata menerima itu juga kita usahakan juga sebagai bentuk kita untuk membebaskan diri dari sesuatu yang lain, misalkan seperti stres. Karena ketika kita berusaha untuk bebas, seringkali usahanya ini akan memunculkan stres, dan kita berusaha membebaskan diri dari stres dengan cara menerima. Jadi vice versa sebenarnya. Di satu sisi secara insting kita berusaha untuk selalu pengen bebas, tapi di sisi lain usaha untuk membebaskan diri itu bikin stres, dan kita mereliefnya dengan kita melepasnya dengan
berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk menerima ketidakbebasan kita. Memang manusia ini aneh. Iya, kadang saya juga nggak habis pikir, tetapi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika seseorang berusaha untuk sesuatu, membebaskan diri dari kemiskinan, berusaha membebaskan diri dari rasa sakit, rasa tidak nyaman, dan mengambil sebuah keputusan untuk mendobrak, berusaha untuk melepaskan, apakah selalu berhasil? Tentu saja tidak selalu. Dan kadang ketidakberhasilan itu sendiri adalah bentuk dari suatu tekanan baru, stres baru, ada semacam hukuman karena kita berusaha untuk mendobrak hukum yang sudah menimpa kita atau kita jalani. Kita berusaha untuk mendobrak hukum itu dan kemudian ternyata gagal, kita dapat hukuman. Maka kita akan merasa tidak nyaman. Terus kemudian apakah kita menyesal? Pertanyaannya kemudian adalah untuk apa? Kalau sudah dengar tadi kita ngobrol, sebenarnya tidak perlu menyesal, tidak diperlukan, lebih tepatnya penyesalan itu tidak diperlukan, karena pada akhirnya kita selalu dihadapkan pada pilihan ya dan tidak, berusaha melepaskan, meraih kebebasan ataukah menerima keterbatasan. Itu adalah sebuah pilihan. Ketika kita mengatakan ya saya menerima, ini pada akhirnya kita akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak nyaman dalam atau sudah kita alami ketidaknyamanan itu. Dan apakah kita terus kemudian ketidaknyamanan yang kita alami itu kita sesali juga? Tentu saja jawabannya kembali ke tadi, seberapa perlu itu disesali. Kalau keperluannya adalah untuk berusaha mencari kekuatan untuk mendobraknya lagi dan membebaskan diri, ya mungkin diperlukan. Berarti itu nanti namanya bukan lagi penyesalan, tetapi evaluasi, renungan. Tetapi ketika dirasa terus untuk apa? Apakah kita tindak lanjuti? Dan ketika tidak, maka kita nanti akhirnya hanya menggerutu saja, tidak akan jadi apa-apa. Kita hanya menggerutu, yang disebut menyesali itu tadi. Wah, kenapa ketika kita dulu memutuskan mendobrak dan tidak berhasil, kemudian kita menyesali dengan kata-kata kenapa saya dulu melakukan itu, ya kan? Tetapi ketika kita tidak mendobrak dan ternyata kita menemukan diri kita dalam kondisi yang sekarang sudah ada dan kita tidak melakukannya dulu-dulu, kita juga akan bilang bahwa kenapa dulu saya tidak melakukan itu. Jadi sama saja. Sebenarnya penyesalan itu tidak diperlukan. Penyesalan itu apa ya? Fungsinya hanya merelief ketegangan sementara. Karena proses yang sedang kita jalani. Dan itu wajar sebenarnya. Tetapi dalam tahap kesadaran yang lebih tinggi, setelah nonton video ini, sebenarnya kita merenungi bahwa secara sadar ya, bahwa ketika kita
memikirkan sesuatu tentang apa yang sudah kita alami, itu apakah diperlukan atau tidak? Seberapa intens kita harus memikirkannya? Itu tadi. Jadi dalam teorinya tentang rasa nyaman, kebebasan, sesuatu yang mengekang, itu Sigmund Freud sudah pernah mengatakan bahwa manusia itu ada sisi prinsip bersenang-senang, berusaha untuk mencapai kesenangan, dan ada sisi yang berusaha untuk menyakiti diri. Yang bersenang-senang namanya eros, dan yang menyakiti diri dia sebut adalah thanatos. Mungkin hampir sama, dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam diri kita. Di satu sisi kita berusaha untuk bersenang-senang, berusaha berbahagia dengan melepas stres, membebaskan diri. Tapi di sisi yang lain kita juga tahu bahwa membebaskan diri itu berarti kita melakukan sebuah usaha yang punya potensi menyakiti diri sendiri. Ya, tergantung timbangannya berat yang mana. Kalau timbangannya berat, ingin melepaskan rasa sakitnya karena sudah tidak tertahankan, maka dia akan berani melakukan itu. Meskipun orang luar akan mengatakannya bahwa itu adalah thanatos, itu adalah efek menyakiti diri. Tapi mungkin dirinya tahu bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya melepaskan sesuatu yang lebih tidak menyenangkan. Maka dianya sebenarnya eros. Seperti itu dalam bahasanya Sigmund Freud. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melakukan sesuatu hal tentang segala hal yang dirasa kurang nyaman, berusaha membebaskan diri, sekarang teman-teman dengan kesadaran penuh sudah paham bahwa apapun yang dilakukan sebenarnya sudah tergantung pertimbangan kita, sejauh mana otak kita itu mampu mempertimbangkan antara baik dan buruk tentang apa yang kita lakukan. Rasa sakitnya yang disebut penakut itu sebenarnya relatif. Bagi orang lain yang mungkin mampu menahan rasa sakit atau derita usaha yang dilakukan, mungkin seseorang akan tampak penakut ketika tidak melakukan sesuatu. Tapi belum tentu bagi yang lain yang lebih tidak berani atau dirinya sendiri yang kadang mempertimbangkannya memang dalam tataran, ya saya belum mau melepaskan penderitaan saya, karena siapa tahu ketika dalam proses mencari kebebasan, mencari kebahagiaan itu mungkin lebih menderita dari yang saya alami sekarang. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, dalam video kali ini saya hanya kepingin membawa teman-teman ke dalam kesadaran baru bahwa satu, kebebasan itu memang sesungguhnya tidak pernah benar-benar kita dapatkan. Karena sebebas apapun kita sudah lakukan, nanti ujung-ujungnya kita ya akan mengalami ketidakbebasan lagi dalam bentuk yang lain. Mungkin kebosanan, mungkin benturan-benturan lain yang kita sendiri belum tahu sebenarnya apa. Ada masanya kebebasan itu. Tapi di lain sisi, secara insting, secara naluriah, kita juga berusaha ingin membebaskan diri selalu. Di satu sisi yang lain juga kita
akhirnya tahu bahwa karena segala sesuatu itu ada konsekuensinya, ya sekarang kita paham bahwa penyesalan itu tidak diperlukan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu jika sudah terjadi ya sudah terjadi. Yang ada kita hanya mampu memperbaikinya semampu kita. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.